Coba resen yang mau baca sumpah mahasiswa, yang sudah hafal kah atau yang beranikan diri? Ada laki-lakinya. Oh itu, Rinaldi. Open mic. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Ya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Fardila Nur Samsi. Fardila. Ya, coba. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa. Mantap. Siapa yang masuk? Ahsan. Karena pemateri sudah masuk di dalam ruangan Zoom, jadi dipersilakan kepada Pak Ahsan Samad untuk membawakan materi tentang Cek. Dengar suara saya, Dek, semuanya? Dengar. Dengar ya, Pak. Dengar. Dengar jelas atau agak kabur-kabur, samar-samar? Jelas, Pak. Pak. Kalau gambar saya kelihatan? Mie sedap. Indomie. Karena panitia tidak menyiapkan konsumsi, jadi konsumsi saya siapkan sendiri. Dulu, saya makan dulu ya. ya. Kemudian yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah jadi ketiga menimbulkan inilah yang membahayakan ya tubuhnya pada Ada tugas. Oke, kita mulai. Cek. Mohon yang lain dulu, Dek, di mute dulu.
Sorry, ternyata masih mute. Dengar ya suara saya. Kita mulai ini saja. Gimana ini Kak Kanda, moderator, host, co-host? Kita mulai saja ya, Dek. Iya Pak, boleh. Oke. Ya Pak, silakan. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om 140 139 ya. 2 host, satu pemateri. Gimana kondisinya adik-adik sekalian, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Penciuman perasa masih bisa membedakan mana Kaledo, mana Indomie. Masih. Alhamdulillah masih. Yang laki-laki masih bisa membedakan yang mana cewek Korea, yang mana cewek Kylie, bisa? Mati. Istilah perasaan, Pak. Perempuannya masih bisa membedakan yang mana buaya muara, yang mana buaya darat. Bisa. Masih ya. Masih, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau semuanya masih bisa, artinya alhamdulillah masih dalam kondisi sehat ya. Nah, karena ini adalah saya materi terakhir ya untuk sore hari ini. Benar ya, terakhir ya? Iya, karena saya pemateri terakhir untuk sore hari ini. Kita santai-santai saja, tidak usah terlalu tegang-tegang ya. Jadi ya santai saja sambil kita menikmati sore hari yang indah. Di Palu sekarang gimana cuacanya? Ada yang komen lagi hujan, hujan air mata atau hujan perasaan? Hujan perasaan yang sebetul-betulnya. Ya. Siapa yang hujan perasaan? Hujannya sebetul-betulnya ini, Pak. Iya, hujan yang sebenar-benarnya. Oke. Kalau saya sekarang lagi di kota lain di luar kota Palu, jadi alhamdulillah cuaca agak cerah, bersahabat, dan mudah-mudahan semuanya kita dalam kondisi sehat walafiat ya, Dek. Amin. Ini dari fakultas mana semua? Semua fakultas, all fakultas. Ya, Ustaz. Semua fakultas. Semua ya. Beda. Oke. Kalau begitu saya mulai saja share screen-nya. Nanti kalau ada yang tidak bisa lihat screen saya bilang ya. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Pak. Kalau sudah benar ya. Materinya ini kan? Sudah. Yang pakai laptop siapa? Yang pakai laptop siapa? Angkat tangan dulu. Saya mau lihat siapa yang pakai laptop. 5, 6, Ryzen 8, 11, 12, 13, 21, 24, 25. Yang pakai laptop ya, Ryzen ya. 29, 30, 32. Yes, saya mau lihat siapa yang pakai laptop. 37. 37 orang memakai laptop. Masih bertambah lagi tuh. Hah? Berkurang. Oke. 30, ada sekitar 30-an yang menggunakan laptop. Yang menggunakan handphone berapa orang? Silakan raise your hand. Yang menggunakan laptop, handphone berapa orang? 40, 41, 38, 44, 47. Wah, oh lebih banyak ya. Oke, sudah. Ada 46 orang yang menggunakan handphone, 30-an menggunakan laptop. Nah, yang menggunakan ini, raise your hand ya, turunkan semua tangannya dulu. Yang pakai headset, saya mau lihat yang pakai headset ada berapa orang? Apakah yang menggunakan laptop atau menggunakan komputer? Ini penting sekali karena saya mau tahu bagaimana keefektifitannya materi kita. Yang menggunakan headset,
Mau headsetmu yang harganya 500.000 kek, mau headsetmu yang harganya headset YouTuber gaming atau yang harga 15.000. Nah, silakan press your hand yang pakai headset. Cuma 21. 24, 25, 27, oke. 32. Oke. Ada sekitar 30-an orang. Oke, turunkan. Nah, saya harap yang teman-teman yang menggunakan headset mohon suaranya agak perbesar ya. Kalau bisa dikasih full karena kan cuaca di tempatnya kalian hujan. Plus yang kedua, nanti di beberapa slide saya di materi saya itu ada ada video sehingga saya mau kalian benar-benar melihat atau benar-benar mengetahui apa sih muatan dari materi ini. Ya, jadi materi yang diberikan oleh panitia sebenarnya bahasanya agak ribet ya. Kalian tahu, kalian lihat kan bahasanya agak ribet itu. Materinya penyalahgunaan narkoba, anti korupsi dan etika berkomunikasi melalui media sosial. Ya, tapi saya lebih menyederhanakannya supaya terlihat cool, terlihat keren. Kan kalian ini nak keren-keren semua saya lihat. Ya, ini kayak Nurul Afifah senyumnya manis sekali, semanis senyumannya Nurhaliza. Ya, jadi saya mencoba membuat juga. Nah, tapi Renaldi juga tidak kalah bulatnya. Renaldi tidak kalah senyumnya juga. Ya, jadi saya mencoba untuk membuat sebuah materi yang bisalah diterima oleh kalian ya. Jadi kalian keren tanpa narkoba dan korupsi. Saya kira ini bukan pengenalan tentang narkoba. Ini materi bukan pengenalan tentang narkoba, bukan pula cara bagaimana tutorial untuk korupsi ya. Tapi ini lebih menekankan kepada kalian bahwa dua hal ini, narkoba dan korupsi, adalah sesuatu yang harus kalian hindari, sesuatu yang harus kalian tahu. Seperti apa sih ini barang, seperti apa sih ini gejala-gejalanya ketika kita sudah mendekati yang namanya narkoba, korupsi, apa ciri-cirinya makhluk yang bernama narkoba dan apa ciri-cirinya makhluk yang bernama korupsi. Supaya kalian bisa segera menghindarinya. Oke? Jadi itu materi saya. Kemudian next. Nah, ini kenalan singkat. Nama saya cukup singkat, hanya 3 suku kata, beda dengan dan tidak terlalu ribet dalam penyebutannya, gampang sekali, licin-licin saja. Sebenarnya sih saya maunya namaku lebih singkat, tapi ya namanya orang tua yang kasih nama seperti ini. Oke. Ada yang dari FISIP? Press your hand, berapa orang dari FISIP? 4, 10, 15, 18, 19. Wih, banyak tuh dari FISIP. 22 orang dari FISIP ternyata. Yang FISIP-nya administrasi publik siapa? Yang pas di administrasi publik 5. Oh, 5 orang, 4. 5 ya. Siapa itu? Coba dinyalakan apalagi mute-nya yang dari administrasi publik siapa-siapa? Mana yang dari administrasi publik? Coba dinyalakan dulu anunya deh yang dari administrasi publik. Saya mau lihat yang mana makhluk-makhluknya ini. Siapa? Siapa dek namanya yang dari administrasi publik? Perkenalkan, nama saya Indri Margareta Ruwata. Saya mana Indri? Oh, Indri, ya Indri. Aha. Ya, Indri dari kamu administrasi publik Indri ya? Iya. Oke, siapa lagi? Rafli. Rafli juga dari administrasi publik, Dek. Muhammad Rafli B101 12. Halo Rafli, dengar suara saya Rafli? Rafli. Oke. Itu tidak terlalu penting. Jadi saya Ahsan
Nama saya Muhammad Ahsan Samad, dosen administrasi publik. Biasa dipanggil, paling sering dipanggil Makan ya. Jadi kalau kalian mau manggil saya, panggil saja saya Makan. Insya Allah secepatnya akan mendatangimu dimanapun kamu berada. Ya. Nah, ada istilah itu tak kenal maka tak apa? Tak sayang. Tak sayang, Tak cinta. tak sayang maka Tak tak cinta. tak cinta maka tak Harus sayang. Tak Cinta ditolak. kejadian. maka tak bulinta. Oke. Jadi saya mau mengenal kalian dulu. Siapa? Saya kasih kesempatan beberapa orang di antara kalian yang tingkat kepedeannya tinggi sekali begitu ya. Biasanya tuh anak-anak yang PD-nya tinggi, IPK-nya juga akan tinggi nantinya. Amin ya Allah. Amin. Siapa yang mau mengenalkan dirinya dulu? Siapa? Saya mau Amin. kenalan dong sama kalian. Amin. Siapa saja? Silahkan. Oi, siapa? Siapa, Dek? Oi, siapa? Saya Ya, Saya, Kak. silakan. Siapa? Saya siapa? Kak. Ya, langsung saja. Saya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Nama saya Fitriawati. Fitriawati. Prodi Prodi Fakultas Hukum. Mhm. Handbook D1 01 0. Oke, dari Fakultas Hukum ya. Y. Oke, selamat datang di Tadulako, Dek. Y. Oke, siapa lagi? Satu orang lagi siapa? Saya. Pak saya. Pak. Saya. Pak. Laki-laki. Siapa nih? Renal. Saya. Saya Mika. Perkenalkan nama saya Rinaldi Saupondo. Renaldi. Stambuk B50121-222. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Renaldi komunikasi. Siapa lagi? Nanti akan ada gift ya. Saya kasih hadiah yang perkenalkan dirinya. Saya Kak. Hadiah senyuman dari saya. Siapa lagi? Fitra tadi dari sejak tadi nih Fitra. Muhammad Fitra B401. Silakan Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra. Program studi ilmu pemerintahan nomor stambuk B401-21-062. Oke, pemerintahan Fitra. Terima kasih. Pak. Dari Fakultas Teknik. Siapa yang dari Fakultas Teknik? Ayo, dari Fakultas Teknik. Saya. Silakan. Saya Pak. Tuh. Saya. Ya, langsung saja, Dek. Kenalkan, nama saya Faisal. Faisal. NIM F121-21042. Program studi Teknik Geologi. Wih, anak batu-batu ya? Ya, Pak. Anak batu-batu. Artinya kau bisa nanti membedakan mana batu cincin, mana batu bacan, mana batu permata, mana batu apa. Oke, dari FKIP siapa dari FKIP? Saya Pak. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Cilin Rosabella. Nomor stambuk A23-21042. Program studi Pendidikan Matematika. Oke, tadi nama agak panjang ya. Dipanggilnya apa? Kalau saya dipanggilnya Makan sih nama aku. Hasan dipanggil Makan. Kamu siapa? Cilin, Pak. Cilin. Iya. Tidak bisa saya ganti begitu. Tidak mau saya ganti namamu. Ganti apa, Pak? Ganti Raisa. Sayang. Oke, next satu lagi dari Fakultas iya, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Farah Jilanur Samsi, nomor stambuk A121-21002, Prodi Bahasa Inggris. Oke. Asal dari Kabupaten Banggai. Terima kasih. Wih. Can you speak English? Yes. Yes, little. Only yes, only no. Yes. Oke, terima kasih atas pengenalannya. Jadi ada beberapa dari kalian yang berasal dari fakultas yang berbeda, tapi kita itu satu darah, satu rahim yang sama, Universitas Tadulako ya.
harusnya kalian merasa bangga dengan apa yang sudah kalian capai hari ini, karena banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang di luaran sana itu berdesak-desakan mau masuk ke Universitas Tadulako, tapi hanya kalian yang sudah terpilih. Jadi itu menjadi rasa syukur yang tersendiri bagi kalian ya. Jangan disia-siakan itu deh. Next. Nah, sebelum kita mulai kita main-main dulu. Siapa yang tahu ini apa? Lalapan. Apa? Balapan. Lalapan. Lalapan atau lalapan? Lalapan. Atau Mas Joko? Lalapan. Tajuk Pak, soal makanan. Mas Joko. Oke. Ini tes otak ya. Saya mau lihat secerdas apa sih anak-anak dari yang lolos di Untad itu. Nah, ini baru pertama. Tenang saja. Gambar itu, Pak. Ini apa? Relakan pergi. Bangga. Relakan pergi. Relakan pergi. itu ya. Relakan pergi. Relakan. Mentang sudah ditinggalkan. Relakan pergi. Ikhlasan, Pak. Biasanya yang tahu ini orang-orang yang lama yang sudah ditinggalkan. Sad boy. Masa orang yang Sad sering boy. di ghosting, Pak. Ghosting Pak. Oke, ini yang terakhir. Jago kalau kau bisa dapat ini. Mas Bamba. Masakan. Siapa yang tahu tadi itu? Siapa yang dapat? Masakan. Semua. Dari 20 detik. Roiko, Pak, Roiko. Lalu untuk kalian semua. Keren ya, ternyata memang anak-anak Tadulako itu keren ya. Saya yakin. Oke, sudah ya, di mute semua. Nah, saya yakin kalian itu adalah orang yang keren-keren, dan memang wajar lah kalian masuk Universitas Tadulako. Nah, ada satu hal lagi yang saya mau uji dari kalian. Nah, tadi kan sudah bisa menjawab tebak-tebak gambar. Ini cemen-men yang begini-begini, cetek yang begini-begini. Nah, ada satu hal lagi yang saya mau tes sama kalian. Silahkan disiapkan. Siapkan alat tulisnya, siapkan kertasnya. Saya jago menggambar Pak. Kalau kau tidak punya alat tulis, bajak dulu punyanya adikmu itu yang sekolah online juga. Saya enggak tahu menggambar Pak. Mana aja kalau tidak tahu menggambar. Jago lada kayak iya Cuma Pak. tahu gambar orang lidi, Pak. Jago lada, jago apa? Jago sepuh. Pak, gambarnya terserah nih saja. Nantilah, kalian saya belum menginstruksikan kalian untuk menggambar. Saya hanya mau menginstruksikan kalian untuk menyiapkan alat-alatnya, ya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang ini adalah lomba menggambar itu siapa yang paling cepat, ya? Siapa yang paling cepat? Nah, begitu kalian sudah selesai, langsung ditunjukkan ke layar seperti ini. Makanya tadi saya bilang ada yang punya handphone, ada yang punya apa lagi namanya, alat tulis lainnya, ya. Jangan kok di situ pakai gambar di layar. Jangan gambarnya di layar, guys. Ya, gambarnya di kertas. Siap ya semua ya? Siap. Ayo, kok coret-coret ya ke layarku. Oke. Nah, saya hanya akan menghitung sampai 10 hitungan. Ketika saya sudah bilang stop, naikkan semua. Tidak boleh ada lagi yang pegang alat tulis. Semua dinaikkan begini ya. Siap. Paham ya? Paham. Siap. Oke, paham. Nah, ini tes psikotes. Ada nanti nama psikotes. Siap semua? Siap. Oke. Oke, dalam hitungan 10 kalian menggambar pemandangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai semuanya. Angkat semua gambarmu. Angkat semua gambarmu. Angkat semua gambarmu. Angkat semua gambarmu. Selesai. Angkat semua gambarnya. Angkat semua gambarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah
pemandangan harus gunung Belum dua? jadi, Pak. Kenapa pemandangan harus gunung dua? Di tengahnya ada matahari, ada sawah-sawah, dan ada burung-burung. Nggak tahu, Pak. Dari Di tengahnya SD. ada jalanan. Karena yang Itu paling kehidupan muda, Pak. normal, kehidupan Siapa normal, yang Pak. gambarnya seperti itu? Siapa yang gambarnya Yang paling muda, Pak. Karena yang paling simpel. Itu takdirnya pemandangan. Kecil, Kak. Paling Iya, simpel. Pak. Gampang. Ada berapa persen kalian menggambar pemandangan seperti ini? Kehidupan Gunung dari dua. TK, Kak. Ya, lihat kok, Gunung lihat dua. kok. Coba raise your hand, raise your hand. Saya mau lihat jumlahnya. Berapa orang yang gambar pemandangan dua gunung? Ini, Pak. 12, 14, 27, 32. Gunung Ayo kedua, Pak. jujur. 51, 58, 60, 66, 69, 70, 72, 8, 77, 80. Hanya ada sekitar 82. Ayo jujur, yang gambar gunung dua. Ini gunung dua, Pak. Kita gunung 3, Pak. Ini, Pak. 90 orang. Tiga, Pak. 3, Pak. Gunung Ya, dua. ada 80 orang lebih. Turunkan semua, Dek. Turunkan semua tangannya. Nah, sekarang saya mau kalian fokus. Saya catat ada 83 orang lebih yang menggambar gunung dua. Di tengahnya ada matahari. Di bawah matahari ada jalan raya. Ada burung-burungnya. Itu kira-kira kenapa begitu? Apakah ini sudah diatur sebelumnya? Apakah Septiana? Septiana gimana Septiana? Gambar gunung dua juga Septiana? Karena dari Pak ada begitu. Iya, Pak. Karena dari sononya. Kira-kira kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Karena sudah kebiasaan dari kecil. Gilang. Halo Gilang. Karena dia tahu gambar yang lain, Pak. Gilang Maumbu. Saya tanya dulu Gilang Maumbu. Oke, nyalakan dulu deh Gilang. Saya mau tanya Gilang dulu. Oke, Gilang. Kamu gambar gunung dua juga Gilang? Ya, siapa? Ya. Iya, gambar gunung dua. Kira-kira kita pernah kerjasama tidak sebelumnya? Saya pernah WA kamu, Gilang, nanti kau gambar gunung dua. Pernah? Oke. Siapa lagi ini? Saya mau tanya lagi. Windy. Windy, juga gambar yang sama, Windy? Iya, Pak. Sama. Pernah kita janjian sebelumnya, Dek? Win, gambar nanti gini ya? Tidak? Tidak. Nah, sekarang saya mau tanya sama siapa ini? Siapa yang mau jawab kira-kira? Apa penyebabnya? Karena dia tahu gambar yang lain, Pak. Karena sudah dari Alga. kecil. Karena kebiasaan spontan. Karena Selalu jangan lupa. Ada cuma tahu gambar itu. Waktu Kenangan tanpa gunung itu tidak indah, Pak. Kenangannya tanpa gunung, tanpa tidak indah. Tanpa gunung itu tidak indah, Pak. Asik. Ini membuktikan bahwa kalian itu belum sebenarnya. Tolong dimatikan dulu semua, saya kasih penjelasan sama kalian. Apa penjelasan rasionalnya? Kenapa harus gunung dua? Ini membuktikan bahwa kalian itu belum merdeka sepenuhnya. Ya, belum merdeka seperti apa? Maksud saya bahwa kita masih dalam proses penjajahan. Ini adalah efek dari lamanya bangsa kolonial Eropa dan Asia, dalam hal ini Jepang, itu menggerogoti nenek moyang kita. Ya, bangsa Eropa, bangsa Jepang itu menginginkan penduduk jajahannya memiliki frame yang sama, memiliki pola pikir yang sama, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dijajah. Kalian tidak boleh melawan sama kami. Ya, saya yang harus mengambil sumber daya alammu. Ya, kalian tidak boleh melawan. Kamilah orang terkuat. Nah, lewat doktrin itulah pola pikir itu dimasukkan ke dalam otak-otaknya generasi muda. Ya. Makanya nanti saya akan perlihatkan datanya, mengapa negara-negara yang dalam tanda kutip pernah dijajah, pernah dalam proses penjajahan dan sekarang masih dalam dunia ketiga, itu paling gampang dimasuki oleh
narkoba. Paling banyak beredar narkoba di dalamnya. Warga-warganya juga paling banyak meniru sesuatu yang dari luar ya. Contoh kalian, siapa sih dari kalian perempuan yang tidak nonton K-pop, drakor? Siapa di antara kalian yang tidak nonton drakor? Itu budaya dari luar. Nah, ini membuktikan bahwa hegemoni penjajah itu masih tertanam di kepala kalian. Dia membuktikan ya pola pikir kalian itu seragam lewat Gunung Dua ini tanpa kalian sadari. Kan pemandangan banyak, bisa saja kalian hanya menggambar pohon, bisa saja kalian menggambar pagar, bisa saja kalian menggambar orang. Tapi kenapa mesti harus 2 gunung ini? Ya karena begitu, ini adalah sistem pendidikan, sistem pembelajaran di zaman penjajahan. Dan itu celakanya masih diadopsi oleh bangsa kita hari ini. Makanya kenapa alasan saya menjadi dosen, alasan saya menjadi pendidik, mau merombak pola pikir itu, Dek. Mau merombak pola pikir itu bahwa kita ini jangan lagi mau dijajah. Kalian harus kreatif. Kayak gitu ya. Nah, saya pernah dites seperti ini waktu masih SMA, ada pertemuan ketua OSIS wilayah. Kami disuruh seperti ini. Ada sekitar ratusan pengurus OSIS seluruh Sulsel pada saat itu dikumpulkan, disuruh gambar pemandangan, dan memang kami ketawa. 80-90% seperti kalian, gambar Gunung Dua. Itu 15 tahun yang lalu. Dan sekarang ternyata generasi seperti kalian, yang saat saya jadi pengurus OSIS kalian mungkin belum lahir, ya, saya sudah lahir tapi masih kencing berdiri, kemudian masih telanjang-telanjang lari-lari keluar jalan sana dikejar sama orang tuamu. Ketawa Ki Sulfa, saya bilangin telanjang-telanjang keluar. Ya, memang begitu kalian dulu. Nah, itu yang mau kita rombak, Dek. Makanya kalian, alasan kenapa kalian masuk ke perguruan tinggi, supaya di perguruan tinggi pola pikir kalian itu dirubah, mindset kalian dalam belajar itu dirubah. Tidak lagi melihat sesuatu dari satu sisi. Tidak lagi menggambar pemandangan Gunung Dua. Tapi kalian bisa melihat segala sesuatunya itu dari berbagai aspek. Ya, begitu pula ketika pengaruh narkoba itu datang, kalian tidak hanya melihat dari satu sisi. Oh, ini enak, saya solid sama temanku. Tidak enak sama temanku. Jangan. Kalian bisa melihat dari sisi lain kerugian-kerugiannya. Nah, jadi itu. Sadar kan otak kalian masih otak manusia dijajah. Sadar ya? Sadar, Pak. Sadar, Pak. Yes. Sadar, Pak. Alhamdulillah kalau kalian Sadar, sudah Pak. sadar. Alhamdulillah kalau kalian sudah sadar, dan ini sosial eksperimen membuktikan seperti itu. Makanya mulai sejak hari ini, sejak kalian memasuki PKKMB ini, kami dari Universitas Tadulako itu meng-create sebagaimana sebaik mungkin supaya pola pikir kalian itu sudah berubah. Tidak lagi melihat satu persoalan dalam satu sisi yang sama. Ya. Tapi dari berbagai macam sisi. Jangan lagi nanti setelah kalian disuruh menggambar seperti ini, menggambar Gunung Dua lagi. Itu esensinya. Paham ya? Paham. Oke. Gambar Gunung Duanya kalian boleh disimpan sebagai kenang-kenangan, juga bisa dibingkai. Saya tidak mau lagi otak dijajah. Mulai hari ini saya sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan. Tidak lagi menggambar Gunung Dua. Oke ya? Ya, Pak. Oke, next. Ya, Pak. Bagaimana kalau hilap, Pak? Hah? Bagaimana kalau hilap? Kalau hilaf kembali ke jalan yang benar. Universitas Tadulako selalu bisa menemukan jalan yang terbaik untuk kalian kembali. Cie. Kalau tidak bisa kembali lagi, hubungi saya via WhatsApp, nanti saya kembalikan kalian ke jalan yang benar. Siap. Siap ya. Oke. Kita masuk ke korupsi. Seperti yang saya sampaikan tadi, Dek, bahwa pola pikir kita itu masih dalam pola pikir penjajah. Apa ciri-ciri pola pikir penjajah? Itu adalah mental menerabas. Ini adalah istilah mungkin yang baru kalian kenal. Atau sudah ada yang sudah tahu apa itu mental menerabas? Belum, Pak. Belum ada. Belum tahu, Pak. Kalian pernah melakukan mental yang menerabas ini? Belum atau sudah pernah? Saya kasih contoh. Mental menerabas itu
besok ujian, besok ulangan, malam ini tidak belajar, besoknya itu meminta jawaban dari teman. Pernah. Berani Pak, berani. Kenapa? Pernah. Oke, itu contoh satu. Kenapa? Yang kedua, kalian pergi belanja di salah satu supermarket, ya, anggaplah inisialnya Alfamidi, ya. Inisial Alfamidi. Nah, di depan itu kalian ngantri, ada beberapa antrian, tapi pas di depanmu ada bocil mungkin anak usia 7 tahun atau berapa tahun, ya. Halo, tolong di mute dulu deh itu yang masuk. Yes, oke. Nah, kalian dalam suatu antrian tiba-tiba karena sudah kebelet melihat orang yang tidak berdaya di depanmu atau bocah, tiba-tiba kalian memotong antrian. Itu adalah salah satu mental menerabas. Itu adalah mental penjajah yang ditanamkan ke kalian. Coba kalian melihat, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Jepang atau kemana atau ke Eropa, mental mereka itu tidak ada yang seperti itu. Di Jepang, berapa panjang pun antrian, mereka akan tetap sabar untuk menantinya. Ya, makanya salah satu ciri dari sebuah negara yang tingkat korupsinya rendah itu adalah sikap mental masyarakatnya yang sudah bagus. Nah, beda dengan negara-negara yang pernah dijajah, yang sampai sekarang tidak merdeka, yang sampai sekarang generasi mudanya kalau disuruh menggambar pemandangan gambarnya Gunung Dua, itu kebanyakan dari mereka itu mentalnya menerabas. Ini sengaja saya bawa inilah mental menerabas. Siapa yang tahu, siapa yang paham kira-kira kenapa saya mengatakan ini adalah mental menerabas? Pak, Ya, silakan. karena mie-nya tidak diseduh, Pak. Itu yang pertama. Masa? Itu yang pertama, tidak sesuai dengan prosedur, benar. Siap. Benar, cerdas kamu. Siapa namamu, Dek? Komang Hendrik Sukadana. Mantap, Komang. Pantas kamu lulus di Unpad karena kamu cerdas. Iya, Harusnya mie ini SOP-nya itu dimasak toh. Kemudian kita nikmati. Tapi kenapa tiba-tiba langsung saya makan tadi? Itu tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi, ada lagi yang lain. Siapa yang bisa melihat dari sisi yang lain? Kenapa saya memberikan contoh mie instan? Aturan Zoom meeting nggak boleh makan. Aturan Zoom meeting tidak boleh makan. Tapi itu ada berlaku pasalnya. Pasal 1, pemateri tidak boleh bersalah. Pasal 2, kalau pemateri bersalah kembali ke Pasal 1. Pasal 1. Pasal 1. Materi tidak bersalah. ini adalah instan. Mie instan. Sesuatu yang instan itu biasanya kurang bagus. Ya. Jadi kalian jangan selalu berpikiran instan. Mau dapat nilai A, menggunakan mental menerabas, nyontek, mencuri jawaban, lihat di internet apa menyontek di bawah meja seperti ini. Itu adalah salah satu bibit-bibit korupsi sebenarnya, Dek. Ya, jadi instan, segala sesuatu yang instan itu kurang bagus. Makanya dianggap mie instan itu adalah makanan dengan racun yang paling tinggi. Ya. Jadi dan celakanya ini yang menjadi trademarknya mahasiswa Indonesia. Jadi katanya ada 2 lambangnya mahasiswa Indonesia itu mie instan dan Proma. Ya, entahlah di zamannya kalian nantinya, mudah-mudahan tidak terjadi ya karena kalian di rumahmu. Saya waktu kuliah 4 tahun S1, 2 tahun S2, benar. Ya. Saking miskinnya itu generasi Indonesia. Makanya kalian jangan seperti itu. Oke? Nah, itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap korupsi. Jadi kalian sudah mengetahui bahwa ternyata mental menerabas tidak bagus dan itu adalah bibit-bibit korupsi. Cara melawannya ya melawan dari dirimu sendiri. Ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini jadi satu pertanyaan lagi. Menurut kalian apa sih, bagaimana sih bentuk kekejaman dari narkoba dan korupsi itu?
Siapa yang bisa berikan statementnya? Yang belum ya. Silahkan sebutkan namamu, fakultasmu, dan jawabanmu, Dek. Ayo. Siapa? Silahkan. Atau saya sebut saja ya kalau begitu. Siapa ini? Sebutkan. Nening, coba Nening. Apa kira-kira, Dek, pendapatmu tentang ini? Dapat merugikan bangsa Indonesia. Oke. Dan merusak mental generasi muda. Oke. Septina Alianingrum, silakan Septina. Apa jawabanmu untuk ini, Dek? Menghancurkan negara, Oke. terus menghancurkan masa depan remaja. Oh, saya kira menghancurkan masa depan kita berdua. Kena mental, Cok. Anjay. Bintang, silakan Bintang. Apa pendapatmu, Bintang? Jangan kau bilang menghancurkan hati kita berdua, Bintang. Saya ini masih normal. Silakan Bintang. Apa, Dek, kekejamannya narkoba dan korupsi? Mute kamu, Bintang. Tidak kedengaran, Bintang. Mute tidak. Oke, silakan. Hancurkan masa depan remaja dan Sama-sama menghancurkan. Oke, sama-sama menghancurkan. Alda Saputri. Membuat orang kecanduan dan lupa diri. Yeah. Yang penting nomor WA aku tidak kau lupa, Alda. Oke, jadi saya kira teman-teman punya pendapat sendiri, punya statement sendiri. Apa sih kekejamannya narkoba dan korupsi? Kalian bukan lagi anak SD, kalian bukan lagi anak SMP, baru-baru kalian ini menyelesaikan tingkatan SMA, tidak lagi harus dinasehati. Jangan kalian dekati narkoba itu merusak apa semua segala macam. Kalian sudah tahu narkoba itu pasti merusak. Nah, yang perlu diingatkan di sini adalah gimana caranya kalian untuk menghindari ini. Apa yang perlu kalian persiapkan? Apa yang perlu kalian lakukan untuk menghindari ini? Kalian sudah tahu semua bahwa narkoba itu pilihannya ada cuma dua. Kalau bukan di rumah sakit, ya di kuburan. Cuma dua pilihannya. Tidak ada yang lain. Itu pun pilihan yang kedua, di rumah sakit kemungkinan besar kalian akan masuk kuburan ya. Kalau kalian langsung mati, langsung koit ya tidak masalah hubunganmu dengan mungkar nakir ya. Tapi kalau kalian buat masalah kayak gitu ada ya. tiga, Pak. Jadi saya kira kalian sudah paham apa sih kekejaman narkoba dan korupsi. Nah, tentang korupsi. Ya, ini ada satu hal yang kita dapatkan. Ini adalah salah satu bentuk kritikan dari masyarakat. Jadi mengkritik pemerintah itu bisa dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Orang yang membuat karikatur ini itu sudah jengah, sudah sangat stres melihat koruptor yang ada di Indonesia, sehingga dia mengatakan seperti ini. Saking banyaknya, saking tingginya intensitas pejabat yang korup di Indonesia, bisa-bisanya itu neraka full, ya. Neraka itu luasnya seluas bumi dan langit. Bayangkan itu, Pak. Dikumpul saja di lapangan Fatulemo itu manusia, koruptor itu berapa memang itu, apalagi kalau sebesar neraka. Ini adalah bukti bahwa para korup di Indonesia itu sudah semakin, jumlahnya itu sudah sangat fantastis. Nah, ini adalah perkembangan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Jadi perkembangan dari masa ke masa, kalian bisa lihat bahwa sejak di tahun 95 ini mulai diukur sejauh mana sih tingkat korupsi di Indonesia itu. Nah,
hanya satu presiden di Indonesia, yang berhasil menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Ya. Jadi kelihatan bahwa menurut data ini yang dulunya di tahun 97 jumlah koruptor di Indonesia itu mencapai 27,2%, ya, 27,2%. Tiba-tiba hanya dalam bukan persen ini ya, indeksnya 27,2, tiba-tiba hanya dalam waktu setahun mendiang almarhum Bapak B.J. Habibie mampu menurunkan jumlah korupsi itu sampai 17 poin, ya, sampai ke 17 poin. Itu adalah salah satu prestasi yang ditorehkan oleh salah satu bapak bangsa kita. Kemudian masuk era transisi, di Habibie era transisi, kemudian masuk era demokrasi, mulailah tingkat korupsi di Indonesia mulai semakin naik, dan sampai hari ini Indonesia sudah berada di urutan ke 96 dari 180 negara yang disurvei. Kita hanya dikalahkan oleh Thailand, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Ya, jadi Indonesia wajib bangga. Jumlah koruptornya banyak sekali. Nah, coba seandainya hasil-hasil korupsi ini dipakai untuk membangun, maka jembatan kuning kemarin itu, ya, jembatan Ponulele itu hanya dalam waktu hitungan 5 bulan sudah selesai dibangun kembali. Maka tidak ada lagi jalan-jalan berlubang di sekitar di rumah-rumahmu itu, ya. Kita tidak melihat lagi infrastruktur yang kacau di mana-mana seandainya dan hasil korupsi ini dipakai untuk membangun. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit tentang gimana sih awal mula korupsi di Indonesia itu. Nah, sebenarnya awal mula korupsi di Indonesia itu sejak zaman penjajahan, sejak zaman bahkan zaman kerajaan. Tapi yang tercatat benar-benar dalam sejarah itu adalah satu peristiwa ketika Pangeran Diponegoro, kenal kan Pangeran Diponegoro yang salah satu pahlawan nasional yang baru-baru ini ada filmnya. Kebetulan saya juga punya bukunya itu, buku biografinya Pangeran Diponegoro. Itu momen ketika dia menampar Raja Jawa pada saat itu di hadapan keluarga dan para bangsawannya. Jangankan seorang raja, jangankan ini, manusia biasa saja, orang rakyat jelata saja ditampar di depan umum, itu adalah sebuah aib yang luar biasa. Apalagi ini raja. Apalagi ini raja yang ditampar. Dan yang menamparnya ini bukan raja. Yang menamparnya ini adalah seorang ulama. Ya, seorang ulama. Itu diceritakan di buku ini. Jadi teman-teman yang suka tentang sejarah, diceritakan di buku ini, Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia, yang ditulis oleh salah seorang sejarawan, dia orang barat, orang luar, Mr. Peter Carey, itu yang menulis tentang sejarah di Indonesia. Dia di buku ini diceritakan bahwa Pangeran Diponegoro pada saat itu serta-merta langsung menampar raja. Karena apa? Raja menerima upeti atau menerima uang sogokan kalau dalam bahasa kita hari ini untuk pembangunan infrastruktur bangsa Portugis pada saat itu. Bangsa Belanda pada saat itu. Jadi dia menerima dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejumlah uang agar proyek pembangunan jalan Denles itu dimuluskan. Nah, itu yang terjadi. Itu awal mula sejarah korupsi di Indonesia yang dicatatkan oleh sejarah dan berlanjut sampai hari ini. Jadi seperti itu. Itu adalah mental yang saya sebutkan tadi, mental yang ditanamkan, yang diajarkan oleh penjajah, yang kuceritakan di awal. Itu ada hubungannya dengan cerita ini, bahwa Pangeran Diponegoro itu sangat jengah dengan keberadaan raja atau penguasa atau presiden saat ini yang disogok oleh para penjajah. Nah, itu yang terjadi hari ini di negara kita. Jadi belum bisa itu korupsi dihilangkan. Ya,
ya minimal kalian nanti pada saat menjabat itu sudah tahu bahwa saya minimal di saya itu tidak lagi menjalankan praktek korupsi. Nah, bagaimana headsetnya semua sudah siap? Karena kalian sudah bosan saya lihat ini, kita selingi dengan video ya. Headsetnya sudah siap, mohon didengarkan baik-baik karena ada sebuah video tayangan yang akan saya putarkan ke kalian supaya refreshing juga, tidak dari saya semua. Oke, silakan dinikmati. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat seperti terah belaga. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah, persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget. Tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar tentang video tadi? Silakan. Siapa yang mau berkomentar, Dek? Raise your hand. Windy ya, Windy Pratiwi. Silakan Windy yang mau berkomentar. Kau naikkan tangan toh? Satu siapa? Siapa yang mau berkomentar? Silakan.
Kita mau lihat ini sejauh mana analisis kalian sebagai seorang mahasiswa. Bentar yuk, langsung saja. Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namamu, Dek? Dari fakultas mana? Saya Fitriawati dari Fakultas Hukum. Fitri dari hukum. Hukum ini harus mantap menelaah. Silakan Fitri. Jadi orang seperti itu dihukum, maksudnya dia dihukum begitu saja atau hukumannya ditambah lagi, begitu? Jadi menurutmu para koruptor-koruptor itu harusnya dihukumnya ditambah lagi ya? Iya. Oke, mantap Fitri dari Fakultas Hukum. Siapa lagi yang mau komentar, Dek? Korupsi di masa pandemi. Orang sudah susah, orang sudah ditekan kiri kanan, ternyata dia malah korupsi. Siapa lagi yang mau? Pratiwi, Pak. Ya, silakan. Pratiwi siapa gitu? Ya, silakan, Dek. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalkan, saya Isti Pratiwi dari Prodi Hukum. Ya, Pratiwi dari Ya, Hukum. saya setuju sekali dengan pendapat yang diberikan oleh Mbak Najwa Shihab ya. Karena kalau dipikir-pikir ini rakyat sudah sengsara, apalagi sudah pandemi seperti ini. Bisa-bisanya mereka yang merupakan wakil rakyat ya, yang seharusnya membantu kita, yang seharusnya membantu rakyat yang sedang dalam masa krisis ini, bisa-bisanya merenggut apa yang seharusnya milik kita gitu. Seharusnya dihukum dengan berat sih, karena memang yang pertama sudah keluar dari tugasnya, dan yang kedua sudah mencuri apa yang seharusnya milik rakyat. Tidak habis pikir, sudah tidak habis pikir dengan para pejabat dan para pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dek. Menyedihkan. Ya, Sangat sekian. menyedihkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pratiwi. Ya, nanti ya kita akan diskusi lagi bahwa memang benar di dalam bentuk apapun itu sangat tidak dibenarkan. Makanya apalagi di masa pandemi seperti ini, orang susah, harusnya bantuan itu untuk masyarakat, ternyata tiba-tiba ditilap. Nah, siapa yang tidak jengkel dengan itu semua? Ya, tapi sesuai dengan fitrahnya manusia dan dalam teorinya Maslow bahwa kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, maka ini yang terjadi sebenarnya. Orang korupsi itu bukan karena dia miskin. Orang korupsi bukan karena dia tidak dihormati. Orang korupsi itu bukan karena dia tidak memiliki apa-apa. Tapi karena orang bisa korupsi karena dia tidak memiliki mental. Ya, maka mental yang pertama dan paling utama yang harus kalian bangun untuk menghindari itu semua adalah jujur. Ya. Jujur. Kejujuran itu adalah sesuatu, adalah ilmu, adalah mata kuliah yang dipelajari seumur hidup. Dan selalu diremedialkan, selalu kita ulang, selalu kita mid test, selalu kita final test, selalu kita ujian dengan yang namanya kejujuran. Karena sesungguhnya jujur kepada dosen itu gampang, jujur kepada teman itu mudah, jujur kepada orang tua itu tidak terlalu susah. Yang paling berat itu adalah jujur kepada diri sendiri dan hatimu. Ya, sejujur Indira. Ya. Indira, kamu jujur dengan hatimu, Indira? Nurhalisa, jujur dengan hatimu, Dek? Ya, jujur kepada diri sendiri itu adalah kejujuran yang paling hakiki dan sangat berat dilakukan. Bagaimana jujur terhadap diri sendiri ya? Mulai dari seumpama kalian dalam beribadah di agama masing-masing, kalian harus pada saat ibadah, teman-teman yang dari Hindu di pura, kemudian teman-teman yang ke gereja, masuk ke gereja, kemudian teman-teman Muslim masuk ke masjid, ya.
Jujur mulai dari situ. Bagaimana pengakuanmu kepada Tuhanmu bahwa saya memang bersalah. Niatku ini jahat. Maafkan saya Tuhan, bimbing saya ya Allah. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena ketika kalian terbiasa dengan itu, hal-hal kecil, contoh seumpama siapa lagi ini? Sebentar, saya mau kasih contoh. Contoh kayak Muhammad Ripto ya, Muhammad Ripto ke masjid sholat Jumat, Ustadz mengatakan ketika kalian keluar dari masjid, ketika kalian sudah beribadah, ambil yang baik, buang yang buruk. Wah, dia pikir, wah ke sini saya pakai sandal swallow, ada sandal Eiger ini. Nah, ini mantap ini. Ya. Jadi jujurlah terhadap dirimu sendiri. Apa yang kamu mau lakukan, tanyakan dulu ke hatimu. Ketika hati kecilmu mengatakan tidak, maka jangan coba-coba untuk melanggarnya. Ya, karena sesungguhnya Tuhan menciptakan sesuatu, menciptakan zat dalam tubuh kita yang paling murni, yang paling sempurna itu hanya segumpal daging, lebih kecil dari genggaman tangan. Itu adalah hati. Cie, hati di mana? Di mana hatiku di sini? Dan sayangnya hatiku sudah kuberikan kepada orang lain dan tidak akan kubagi sama kalian. Ketika kalian bertanya kepada hatimu, disitulah letak kejujuran yang hakiki. Ya. Jadi setiap kau melangkah sesuatu, dia tanyakan kepada hatimu, ini benar atau tidak. Kalau hatimu mengatakan tidak, jangan. Kalau seumpama kayak Nurul Afia, ada Edo yang mencoba untuk menyet sama kamu, kemudian menyatakan cinta sama kamu, dan hatimu mengatakan tidak, jangan coba-coba kau terima. Ya, karena mulut laki-laki itu sangat kejam. Ya. Jangan coba-coba kau terima, ya. Nah, Windy, oke terus saja tadi. Jadi jujur. Nah, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa bisa korupsi? Saya langsung jawab saja, bisa. Ya. Kalian mencontek, kalian tidak mempergunakan kemampuanmu sendiri. Itu adalah salah satu bentuk korupsi. Kalian mengakali sesuatu di kampus, itu adalah bentuk korupsi. Pernah ada mahasiswa saya, anak bimbingan anak waliku itu memalsukan tanda tanganku. Saya bilang, untuk saya, Dek, saya maafkan dirimu. Tapi saya yakin hatimu tidak bisa memaafkan tanganmu. Hatimu tidak bisa memaafkan otakmu. Karena otak bisa berbohong, tangan bisa berbohong, tapi hati tidak bisa berbohong. Jadi jangan minta maaf ke saya, minta maaf kepada hatimu. Cie. Siapa tidak kelepek-kelepek dikasih begitu, Pak? Cewek lagi. Ya. Nah, saya punya satu video lagi untuk kalian. Tidak apa-apa ya, ini sudah agak lewat waktunya. Atau ada yang protes waktunya lewat? Kalau kalian protes, tidak Pak, tidak. Saya hentikan sekarang. Aman. Lanjut saja toh? Lanjut Pak. Kalau kau bilang lanjut, Jelaskan Pak. ya, kita sampai jam 9 malam masih kuat. Masih Pak, besok pagi gas Pak. Boleh. Boleh. Pagi luar biasa. Oke. Pagi luar biasa. Kalau begitu, kalau kalian siap, saya putarkan lagi satu video ya tentang tentang korupsi di Indonesia. Silahkan siapkan headsetmu, fullkan suaranya. Insya Allah tidak akan terdengar suara kimochi di situ. Allahu Akbar. Tahu otakmu semua laki-laki. Saya juga pernah muda seperti kalian. Oke ya, siapkan suaramu, siapkan headsetmu. Ini ada satu video lagi, Dek. Mahasiswa pemerintahan dan tugas negaranya juga PK, dan yang paling gampang tebak Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan yang itu tapi bukan koruptor. Lagi di pemilu. Sudah sebobrok itu gara-gara korupsi. Oke. Itu sebenarnya nggak bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3 tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi begini. Sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin dari kita ngeliat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment. Kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung.
Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu membiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin, negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang, yang ngalamin krisis besar, Bang. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil, mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil, banyak juga negara yang korupsinya udah top banget yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, kalau ditanya gimana cara terkonsentrasi, kita bisa jujur itu belum menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngakurinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita, orang Indonesia, untuk bisa angkat senjata sama musuh. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur nggak cuma di Jakarta, tapi juga bisa sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Tapi buat Indonesia. Lagian kalau di Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Oke, jadi seperti itu tadi ya. Ya, yang saya katakan itu semua terangkum dalam video ini. Sejak awal saya mengatakan bahwa kita memulai dari sistem pendidikan. Apa sih yang bisa mencegah korupsi di Indonesia? Apa sih yang bisa mencegah korupsi di Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia, sebagai mahasiswa? Yang mulai dari sistem pendidikan kita yang diperbaiki. Mulai dari tingkat kejujurannya kalian, ya. Jujur kepada dirimu. Ada lagunya itu. Bubur kacang hijau, jujurlah padaku. Ya. Bila kau tak lagi cinta. Bila kau tak lagi cinta. Ketahuan umurmu ya, kau tahu lagu. Ketawa terus ini Indira, ketawa terus Indra. Apa yang kamu jujurkan tentang matimu Indira? Indira Kabe Pak. Iya Dek. Waktunya tinggal 3 menit lagi Pak. Oke, sisa 3 menit. Baiklah. Tuh sudah ada saya kira siap sampai jam 9. Mau pemberani ini Khairul. Oke, sisa 3 menit. Baiklah, saya mempercepat. Nah, ini Indonesia Darurat Narkoba, saya kira data-data ini cukup tidak terlalu penting bagi kalian. Yang penting bagi kalian adalah bagaimana menjauhi yang namanya nasi kondro dan bajau ini, ya. Dan ada 2 pilihan, Dek, ketika kalian memilih masuk ke universitas. Kalau kalian kuliah dengan baik, dengan benar, menjauhi pergaulan bebas, menjauhi yang namanya narkotika dan obat-obatan adiktif lainnya, maka kalian akan berada di zona ini, ya, zona sarjana. Tapi kapan kalian mencoba untuk mendekati yang namanya narkoba, mencoba untuk mendekati pergaulan, maka 2 pilihannya antara penjara atau kuburan, ya. Sorry, tadi bukan rumah sakit, penjara atau kuburan. Nah, kemudian dari mana narkoba itu bisa masuk mempengaruhi kalian? Itu dari pergaulan, dari teman, ya. Dari teman, makanya hati-hati dalam memilih teman. Teman boleh banyak, tapi sahabat tidak lebih dari jumlah jari di tanganmu, ya. Jumlah jari di tangan kita itu hanya adalah 10, dan nanti kalian akan buktikan jumlah sahabatmu itu tidak sampai 10 orang. Ya, tidak sampai 10 orang. Ini banyak materi saya tentang sahabat, tapi saya percepat saja. Kemudian ini adalah salah satu bukti nyata, kalau kalian tidak percaya,
ya yang dulunya mukanya keren-keren kayak Muhammad Fauzan ini tampannya sudah level 7, Krisnanto 7,5 ya. Kemudian siapa lagi ini, Vivi Oktaviani juga level manisnya sudah tidak ketulungan ya. Ketika kalian mencoba untuk mendekati narkoba, maka seperti inilah kalian nantinya ya. Bagaimana Roger Danuarta yang dulu digandrungi oleh kalangan-kalangan wanita tiba-tiba langsung harus seperti ini. Kemudian ada lagi satu, Sheila Marsha. Sorry agak kurang disensor gambarnya. Sheila Marsha yang dulunya di zamannya kami muda sangat terpersona dengan dia, tapi ketika dia masuk ke dalam dunia kelam narkoba seperti inilah tampilannya. Saya tidak mau kalian seperti ini ya. Kami semua secara kelembagaan universitas tidak menginginkan kalian seperti ini. Nah, ini salah satu bukti bahwa di kota-kota kita, di kota Palu itu salah satu sudah menjadi sarang dari gembong peredaran narkoba. Dan kalian ini adalah salah satu target dari mereka, target paling empuk dari para pengedar narkoba. Jangan pernah coba-coba mendekati ke sana. Ini juga di Kota Palu, di Polda Sulawesi Tengah, ada beberapa orang yang terindikasi, bukan terindikasi lagi, tapi sudah menjadi terbukti sebagai pengedar narkoba. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira siapa yang paling dirugikan? Saya percepat saja, ketika kalian mendekati yang namanya narkoba. Diri sendiri. Diri sendiri. Sendiri, Pak. Orang tua dan keluarga. Keluarga. Mantan. Orang tua. Keluarga. Semuanya. Inilah Sekitar semua. Diri sendiri, Pak. Diri sendiri. Semua. Iya, oke. Ini adalah pribadi yang paling pertama yang akan kecewa. Orang tua. Ini adalah pribadi yang paling pertama kalian kecewa ketika kalian terlibat dalam narkoba. Tolong dimatikan semua dulu deh, tolong dimatikan dulu semua. Ini adalah closing statement saya, materi saya yang terakhir. Tolong diperhatikan semua, diperbesar juga volumenya. Coba kalian pandangi wajah foto ibundanya kalian masing-masing, apakah yang masih hidup atau yang sudah tidak ada. Mereka adalah orang yang paling pertama kecewa, bukan dosenmu. Bukan rektormu, bukan dekanmu yang akan kecewa, tapi beliau adalah orang yang paling pertama kecewa. Tapi seberapa sering kalian berbuat salah, seberapa banyak kalian berbuat salah, hati orang tuamu itu akan selalu terbuka, akan selalu sempurna untuk memaafkanmu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kalian tega menyakiti hati kedua orang tuamu? Tidak. Ya. Tidak. Dan bayangkan juga wajah ayahmu yang selama ini mungkin sekeras sama kamu, mungkin sering memarahi kamu, mungkin lebih banyak dia diam, ya. Tapi seorang ayahlah yang menanggung uang kuliahmu. Kalian belum bisa beli handphone, dibelikan handphone oleh ayahmu. Sudah dibelikan handphone, masalahmu tidak selesai dari situ. Tiap bulan, tiap pekan selalu kau dibelikan lagi paket data. Kau tahu tidak bagaimana beratnya perjuangan ayahmu dalam mencari uang demi membelikanmu paket data. Itu semua yang harus kalian pikirkan deh ketika kalian terjerat dalam dunia narkoba. Dan ini adalah sebuah pertanyaan, sebuah ungkapan yang benar-benar terjadi. Tetangga saya memiliki 10 orang anak dan semua anaknya itu alhamdulillah berhasil. Tapi bisa jadi tak satu pun dari seorang anaknya ini dapat memelihara orang tuanya dengan sempurna. Ya. Jadi 10 anak itu bisa dibesarkan oleh satu orang ibu, tapi belum tentu 10 anak bisa memelihara seorang ibu. Makanya pikirkan kembali. Ya. Memang ayah tidak pernah mengandung, tidak pernah menyusui kalian. Memang ayah kelihatannya cuek, memang ayah kelihatannya tidak perhatian sama kalian. Tapi setiap tetes keringatnya itu adalah setiap darah yang mengalir dalam tubuhmu. Pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang ketika kalian ingin mengecewakan mereka. Ya. Saya mau kalian memahami baik-baik bagaimana sih perjuangan seorang ibu untuk kalian anak-anaknya.